Pagi hari ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Suchandra Wibisono dan Bapak rekan-rekan. Puji Tuhan, terima kasih untuk hadir tempat ini melayani kami semua. Kami bersuka cita, kami mau siap mendengar firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh bangkit berdiri. Saya yakin dan percaya kita ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan, Dia berfirman yang membuat hati kita bergelora, membuat jiwa kita hidup karena firman Tuhan. Amin. Mari kita tepuk tangan bersorak-sorai bagi Allah kita yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia, sehingga buat kita terus mau memuji-muji Dia. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami, jiwa kami Tuhan. Oh, yang telah Engkau tolong Tuhan. Oh, jiwa kami Tuhan mencari Engkau Tuhan. Katakan ya Tuhan, Engkau Allahku. Aku mencari wajah-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudusmu, ku pandang tempat kudusmu, sambil melihat kemuliaanmu. Bab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Oh, ku memuji Tuhan seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepada. Oh ya Tuhan, Engkau Allahku yang hidup, ajaib Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudusmu, ku pandang tempat kudusmu, sambil melihat kemuliaanmu. Bab kasih setiamu lebih baik dan. Oh, katakan sekali lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Oh, kami pandang Tuhan tempat kudus-Mu saat ini Tuhan, sambil melihat kemuliaan-Mu. Bab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Oh, ku memuji Tuhan seumur hidup. Oh, amin. Dan menaikkan tangan demi nama-Mu Tuhan, demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu.
saja ya. Ku memuji Tuhan. Ku memuji Tuhan dalam setiap keadaan kami Tuhan. Biarlah lagu-lagu pujian Tuhan terus menyala Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Amin Tuhan. Sungguh Kau telah menjadi penolongku di bawah naungan Sang jiwaku amin. Yes Tuhan, kami Tuhan, ku memuji Tuhan seumur hidupku. Yang menekan tanganku demi amin. Kau di pihak kami, Kau penolong kami Tuhan. Penolongku di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepada-Mu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Yang menekan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku amin. Sebab kasih setiamu lebih baik Tuhan dari hidup. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu, amin Tuhan. Sebab kasih setiamu, amin. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan untuk setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, umat Tuhan yang mendapat pertolongan Tuhan, berikan yang terbaik. Puji-pujian yang terbaik. Ini hidup kita. Kita hari ini mau membuka hati kita lebih lagi pada Tuhan. Bila rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup setiap kita. Biar lagu ini menjadi doa kita. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kau indah Tuhan. Kau penyelamat kami Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Kau penuh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menyelamatkan kami. Bukan hanya menyelamatkan Tuhan, tapi Engkau proses kami Tuhan. Ajar kami untuk hidup penuh syukur Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy
wonderful Savior, I know for sure. All of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me into
Haleluya. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya Bapa, Kaulah segalanya Bapa, sumber kami yang hidup, Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Ya labaya sikin alamaya shikin alabaya kiana lamaya sikirana lamaya sikira labakara masyana lamaya sikira labapa papa kaya shikin alamaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu yang buat kami hidup, Firman-Mu yang buat kami menang Tuhan, Firman-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami bawa hidup kami buka hati kami lebih lagi Tuhan. Bekerjalah Bapa, bekerjalah Bapa, Engkau terus bekerja sampai saat ini Tuhan, Engkau belum berhenti Tuhan, Engkau belum selesai dalam hidup kami Tuhan. Bekerjalah Bapa, bawa kami lebih lagi, bawa kami mengenal kebenaran-Mu lebih lagi Tuhan, urapi kami lebih lagi Tuhan. Hati kami terbuka di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami lemah lembut Roh Kudus, tolong setiap kami memahami firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Firman-Mu yang menggetarkan Tuhan jiwa kami Tuhan, yang membuat jiwa kami hidup, jiwa kami terang di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Membebaskan kami Tuhan, memulihkan kami Tuhan, memampukan kami melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Kami menanti-nantikan Tuhan berfirman secara pribadi, bukan hanya di tempat ini, tapi teruslah berbicara bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Roh Kudus, terima kasih buat pekerjaan-Mu. Lebih lagi Tuhan kami serahkan waktu kami Tuhan, untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Bapa, ialah firman-Mu yang tajam Tuhan, seperti pedang bermata dua Tuhan. Nembus jiwa kami Tuhan, akal pikiran kami, ubahkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, pujian, hormat bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau siap Tuhan mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan Pak untuk kita siap Pak. Shalom saudara, saya bersyukur pada pagi hari ini sebenarnya ada gangguan di tenggorokan saya karena beberapa hari yang lalu khotbah dengan suara yang keras agak terganggu sedikit. Tapi saya percaya gimana pun Tuhan selalu menang, saudara ya. Bahkan ada beberapa teman saya mengatakan, kamu bisa melayani dengan suara ini. Saya bilang pasti bisa. Ya, puji Tuhan. Dan saya bersyukur pada pagi hari ini dengan cuaca seperti ini, saudara dibawa oleh Tuhan ke tempat ini. Dan saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa bagi saudara. Dan saya minta saudara harus konsentrasi penuh, karena ada pesan penting yang Tuhan Yesus berikan kepada kita pada pagi hari ini. Saudara boleh langsung membaca firman Tuhan yang ditulis di Yesaya 45 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan ini ada 8 ayat saudara ya. Dan kalau kita baca firmannya ditulis di situ, Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Mungkin saudara mau tahu siapa Kores? Kores adalah raja Media Persia yang sekarang sedang perang dengan Israel. Kores adalah raja Iran. Saudara tahu ya sekarang ya, Israel sedang perang dengan Iran.
Dan kenapa Tuhan memakai Kores? Kalau saudara boleh baca di 2 Tawarik 36, 11 sampai 23. Bahkan di Esra pasal 1 ayat 1 sampai 11. Saudara akan mengenal dalam firman Tuhan siapa Kores. Jadi bangsa Israel pada waktu itu mereka hidupnya dalam kejahatan. Tuhan tegur mereka melalui firman, Tuhan tegur mereka melalui nubuatan. Tapi tidak dihiraukan. Hanya Tuhan murka, Tuhan marah. Tuhan menghukum mereka di pembuangan melalui Nabi Yeremia selama 70 tahun mereka jadi budak. Dan Babilonia akhirnya dikalahkan oleh Raja Persia atau tepatnya Raja Iran. Dan waktu itu saudara, sebelum Kores dipakai oleh Tuhan membebaskan bangsa Israel dari pembuangan selama perbudakan 70 tahun, Tuhan mengurapi dia dulu. Dan kalau mau cerita siapa Kores? Kores bukan bangsa Israel. Bahkan Kores harusnya menjadi musuh orang Israel. Tapi kita senang dengan firman Tuhan yang ditulis di Amsal 16 ayat 7. Kalau Tuhan berkenan kepada seseorang, musuh pun diperdamaikan. Karena itu saudara, jangan membenci musuh kita. Maka di firman Tuhan di Lukas ditulis, justru kita harus mengasihi musuh kita. Kita harus memberkati dia. Siapa tahu musuh itu dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Tidak pernah disangka-sangka harusnya Tuhan memakai bangsa Israel, raja dari bangsa Israel untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Tapi justru Tuhan pakai bangsa yang harusnya menjadi musuh bangsa Israel. Kenapa saudara? Karena Tuhan melihat hati setiap orang. Dan dikatakan Kores itu sebelum dia melepaskan bangsa Israel, dia diurapi dulu. Dan pengurapan itu apa yang dimasukkan dengan pengurapan? Kalau zaman dulu raja, nabi, imam itu pasan diurapi. Saya kasih contoh ya, contoh. Hanse boleh maju. Saya kasih contoh. Ini minyak biasa, baby oil. Dia adalah minyak, kalau saat ini minyak ini saya pegang, saya kuduskan, saya urapi. Minyak ini berubah. Ada firmannya, Keluaran 30:29. Kalau minyak yang sudah diurapi Tuhan, manusia yang kena minyak ini menjadi kudus. Satu contoh gini ya, saya kasih minyak. Saat ini dia menjadi manusia kudus. Boleh duduk. Nanti saya akan ceritakan lebih jauh. Benda apapun yang saya percikan minyak menjadi benda maha kudus. Mungkin saudara punya mata rohani belum dibuka. Saya pernah percikan minyak, kuduskan rumah. Orang yang lihat minyak itu berubah menjadi api. Bahkan dia teriak, "Loh, kok tanganmu waktu percikan minyak, api terbang?" Dan tangan saya ditaruh di pintu seperti ini, bekas minyak, dari situ api terus keluar, tidak berhenti. Iblis paling takut itu api. Hari ini saya mau tahu saudara, kenapa perlu saudara diurapi? Mungkin saudara pikir zaman dulu itu iman raja, itu nabi, itu memang mereka harus diurapi dulu. Dan kalau minyak yang ditaruh di raja, saudara baca di 1 Samuel 10:6 dan 7. Waktu Raja Saul diurapi oleh Samuel dengan minyak, saat itu dikatakan apapun yang dikerjakan oleh Raja Saul pasti berhasil.
Kalau saudara baca juga di 1 Samuel 16 ayat ke-13. Waktu Raja Daud diurapi dengan minyak, saat itu berkuasalah Roh Allah, Roh Kudus di dalam diri Raja Daud. Karena itu ditulis di ayat 23-nya. Waktu Raja Saul memain kecapi, roh jahat yang di dalamnya Raja Saul itu gemetar. Dia ketakutan. Minyak urapan ini untuk apa saudara? Minyak urapan ini kalau sudah ada dan orang diurapi oleh minyak urapan, dikatakan mulai saat itu saudara, semua pintu gerbang, semua jalan-jalan yang dulu tertutup Tuhan bukakan bagi saudara. Minyak urapan itu untuk apa saudara? Sejak ada di dalam diri saudara, firman Tuhan ngomong Tuhan menjamin keselamatan, Tuhan menjamin harta kekayaan saudara. Banyak orang tidak tahu, dia pikir minyak urapan itu sekedar biasa. Tapi saudara ingat, kalau minyak urapan ini sudah ditaruh kepada saudara, saudara akan menjadi manusia baru. Kenapa saya katakan minyak itu khusus? Karena di firman Tuhan saudara boleh baca Imamat 21 ayat 12. Kalau orang sudah dikasih minyak urapan, saat itu dia dikhususkan oleh Tuhan. Kalau orang yang sudah kena minyak urapan, Mazmur 105:15, Sakaria 28, Mazmur 17:8, dikatakan pada waktu minyak urapan ditaruh di kepala kita, kita sudah menjadi biji matanya Tuhan. Alkitab ngomong siapa yang bisa menjamah biji matanya Tuhan. Kejadian saya pernah waktu di Manado pelayanan di sekolah Alkitab. Dan Roh Kudus sudah ingatkan hati-hati dengan matamu. Kebetulan saya dengan teman saya karena jalannya rusak hanya kita pakai pickup dan saya taruh kursi kita duduk di belakang. Dan di situ penuh kiri kanan itu penuh dengan bambu. Waktu pertama ada dahan bambu pertama kali teman saya ngomong tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala lewat. Yang kedua dia tidak ngomong saudara. Saya merasakan seperti silet ke mata saya jalan. Saudara seketika itu langsung mata saya merah seperti darah. Saya sakit dan keluar air mata terus. Saya langsung katakan kepada kakak saya, cepat bawa saya ke rumah sakit. Saya sudah tidak bisa lihat. Saudara bayangkan duri ini, mata itu kalau boleh itu seperti balon. Kalau kena duri, pasti pecah dia. Saya sudah lihat berapa orang yang bola matanya pecah diganti bola mata biasa. Waktu sementara itu nempel ke mata saya segera dibawa ke dokter pas di rumah sakit itu. Dan dokter yang periksa itu adalah teman saya punya kakak. Dia adalah profesor dokter yang terhebat di Manado. Sementara dia cabut itu duri di mata saya. Dia cuma ngomong musisat. Saya tidak ngerti maksudnya apa. Setelah dia selesai dia mengatakan, kamu tahu enggak, matamu sedang ditempel oleh duri tapi tidak bisa tembus matamu. Sesungguhnya duri setajam itu satu biji aja nempel di matamu, pecah bola matamu. Karena kita punya Tuhan. Karena kita diurapi Dia. Hari ini saudara, kalau saudara sudah menjadi biji mata Tuhan, panah-panah api tidak bisa nembus mata saudara. Karena saudara adalah biji mata Tuhan. Roh Kudus mengatakan, apapun masalah di depan, apapun penghalang, semua akan Tuhan runtuhkan. Kenapa saudara? Karena Raja Kores dikatakan dipegang tangan kanannya. Raja Kores dikatakan Tuhan berjalan di depannya. Bayangkan kalau Tuhan kita berjalan di depan kita. Bayangkan kalau Tuhan memegang tangan kanan kita. Siapa yang bisa melawan kita saudara?
Iblis dikatakan Yakobus 2:19, dengar nama Tuhan aja gemetar. Maka di firman Tuhan di Markus pasal 5 saudara. Sementara Yesus pergi ke Gerasa. Iblis melihat Yesus, dia langsung cepat lari dan berlutut di hadapan Yesus. Apa gelangan kamu? Apakah engkau mau menghukum aku sebelum waktunya? Tapi banyak anak Tuhan bukan gemetar, tapi mereka gemetar dengan iblis. Hari ini saudara istimewa. Karena firman Tuhan ngomong, orang yang diurapi Tuhan sejak saat itu dia dikhususkan oleh Tuhan. Kenapa dikhususkan? Habakuk 3:13 mengatakan, sejak saat itu Tuhan maju berperang kepada siapapun yang akan memerangi kita. Tuhan maju. Bahkan Mazmur 20 ayat 7, Tuhan menjamin kemenangan kita saudara. Baca lagi Mazmur 84 ayat 10, dia selalu memandang kita saudara. Bahkan saudara baca Yeskil 39:29, dia tidak pernah menyembunyikan wajahnya terhadap kita. Makanya kita senang dengan firman Tuhan yang ditulis di firman Tuhan, penjaga Israel tidak pernah terlelap. Mazmur 121 ayat 1-7. Tidak pernah terlelap. Saudara, kalau Tuhan capek tidur dalam waktu detik saudara, maka firman Tuhan yang ditulis 1 Petrus 5:8-9, singa akan menerkam saudara. Singa itu iblis saudara. Tapi hari ini dikatakan, kenapa saudara perlu diurapi Tuhan? Karena orang yang di dalam pengurapan Allah, dia selalu diawasi, dia selalu dijaga, dia selalu dipelihara oleh Allah. Ulangan 32 ayat 10. Dikelilingi, diawasi, dipagari. Hari ini saudara, bukan kebetulan, saudara harus tahu firman ini. Karena banyak anak-anak Tuhan tidak ngerti bahwa sebenarnya dia itu sebagai anak raja di atas segala raja. Saudara boleh baca Galatia pasal keempat 4-6, Roma pasal 8 14-17. Sejak saudara mengaku nama Yesus, sejak saudara percaya kepada Dia, sejak itu Roh Kudus meteraikan saudara. Dan waktu Roh Kudus memeteraikan saudara, saudara berhak menerima semua janji-janji Tuhan kepada saudara. Karena saudara bukan orang biasa, saudara adalah anak ahli waris dari kerajaan Allah. Banyak orang Kristen tidak ngerti. Itu persis dengan firman Tuhan di Lukas 15. Soal dua bersaudara-saudara, anak yang terhilang. Yang adiknya sudah memfoya-foyakan uangnya. Kakaknya masih tanya kepada papanya, kenapa engkau tidak bikin pesta? Sedangkan aku ini anak yang baik. Saudaraku, adekku itu kurang ajar. Udah memfoya-foya, udah melacur, udah habis, udah bau, udah tidak benar. Kamu terima dia, bahkan kamu pestakan. Kamu kembalikan otoritas dia sebagai anak. Sedangkan saya gimana? Apa dikatakan 15:31? Bapa mengatakan, hai anak, dengar baik-baik. Apapun yang dimiliki oleh Bapa adalah milikmu. Filipi pasal 3:20. Saudara adalah warga negara surgawi. Saudara ingat, jangan lagi dipermalukan. Jangan lagi saudara dipermainkan oleh iblis. Katakan aku anak raja. Katakan aku anak raja. Kenapa saudara? Supaya iblis gemetar. Ini ada anak raja di depan kita. Jangan coba-coba. Dia sudah diurapi. Tangan kanannya sudah dipegang. Ada Tuhan yang berjalan di depan dia. Tuhan yang di atas kayu salib yang sudah mengatakan sudah selesai. Tidak ada yang perlu saudara tanggung lagi. Penyakit, kelemahan, dosa, kesalahan, kutuk sudah dia tanggung 2000 tahun yang lalu.
Tapi hari ini saudara belum mengenal dia. Maka ditulis di Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Jangan saudara katakan aku mengenal Jokowi, aku mengenal Prabowo. Sedang Prabowo ngomong, siapa ya? Saudara cuma tahu Prabowo dari foto, dari TV. Saudara belum mengenal siapa hati Bapak. Kalau saudara tahu, Roma pasal 8, 31, 39. Allah yang ngomong, anakku yang paling aku kasihi aja aku berikan kepada kamu. Apalagi yang lain. Saudara ingat itu. Anaknya yang paling dia kasihi. Itu diekspos oleh Tuhan di Matius 3. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dia berikan kepada saudara. Apalagi yang lain saudara. Kalau sampai hari ini ada anak-anak Tuhan kecewa dan meninggalkan dia. Saya rasa orang itu paling kasihan. Saudara dipilih oleh Tuhan. Yohanes pasal 6, 65 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Saudara dipilih oleh raja di atas segala raja. Dipilih supaya mempermuliakan namanya. Tapi banyak orang meninggalkan, bahkan berani menyangkal dia. Pada firman Tuhan menulis, baca Matius 10, 32, 33. Siapa yang menyangkal aku di depan Bapakku, aku akan menyangkal dia. Siapa yang mengaku aku di depan Bapakku atau di depan siapapun, aku juga akan mengakui dia. Hari ini saudara harus tahu namanya urapan doa apa. Mungkin saudara bertanya, Pak Chandra, kalau gitu saya ingin diurapi. Urapan itu apa saudara? Urapan adalah salah satu dari pekerjaan roh. Tadi saya dengar ada sebagian masih berbahasa roh. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, saudara harus kenal ada bahasa lidah, ada bahasa roh. Bingung ya saudara ya? Ada bahasa lidah, ada bahasa roh. Kalau bahasa lidah cuma di lidah. Kalau bahasa roh dari dalam. Saya ingat seorang hamba Tuhan, Reinhard Bonnke. Dia sekali bikin ibadah yang datang 5 juta orang. Saya ingat sekali dia katakan, kalau saudara cuma bahasa lidah, iblis dah gentar. Tapi kalau saudara bahasa roh, itu seperti mobil yang knalpotnya ditutup, terus digas, brung, brung. Ada sesuatu yang keluar dari dalam. Membuat iblis dengar aja ketakutan saudara. Hari ini bedakan. Apa saudara sudah berbahasa lidah atau saudara sudah berbahasa roh? Bagaimana supaya saudara bisa berbahasa roh? Yesus yang sudah 40 tahun saudara bangkit dari kematian, ketemu dengan murid-muridnya, Kisah Rasul 1 ayat 2 sampai 5. Dia katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Kenapa? Karena ada satu yang paling penting yang harus mereka terima. Apa yang mereka terima? Pencurahan Roh Kudus kepada mereka. Bahkan saudara baca di Lukas 24, 47, 49. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, orang yang diurapi dengan Roh Kudus. Di firman Tuhan saat itu dia menerima kekuasaan dari tempat yang maha tinggi saudara. Dan kita belajar dari firman. Ada 4 yang saya pelajari. Pencurahan Roh Kudus. Salah satu saudara yang saudara tahu. Setelah itu Paulus didoakan, dibaptis. Dia langsung menerima kepenuhan roh. Firman Tuhan, saudara boleh baca Kisah Rasul pasal 9. Dan Alkitab saudara boleh baca firman Tuhan di Galatia 6. Ya,
ayat ke-17. Paulus ngomong, jangan ada orang menyusahkan aku. Karena aku ada tanda-tanda orang percaya. Paulus yang ngomong. Bahkan kalau saudara baca di Markus pasal ke-16 ayat 17. Tanda-tanda orang percaya adalah salah satu adalah berbahasa roh atau berbahasa asing. Terus saudara tanya, ada yang mengatakan kalau berbahasa roh harus ditaksirkan. Sering banyak orang, ya itu aja ngomong. Tapi saya belajar dengan firman. Ternyata bahasa roh ada 5 saudara. 5. Ya saudara baca Kisah Rasul pasal 2. Waktu sementara pencurah Roh Kudus turun atas murid-muridnya, mereka berbahasa daerah. Saya pernah berbahasa roh. Saya tidak ngerti pas waktu itu ada teman-teman saya juga yang lain. Ternyata salah satu langsung diem. Dia langsung dengar baik-baik. Dia tanya, Pak Chandra, kamu belajar bahasa Ibrani sudah berapa lama? Saya tidak pernah belajar bahasa Ibrani. Enggak Pak. Tadi Pak Chandra berbahasa Ibrani dan saya ngerti bahasanya. Saya tahu artinya. Itu yang di Kisah Rasul pasal 2. Di Kisah Rasul pasal 8. Sementara firman sudah disampaikan saudara di Samaria. Dikirimlah siapa? Petrus dan Yohanes. Filipus sedang penginjilan. Dan Petrus datang dan mereka langsung mendoakan orang-orang di Samaria supaya dibaptis dengan Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan tidak ada apa-apanya. Tapi kalau saudara baca di 10, keluarga Cornelius. Waktu sementara Petrus dikasih lihat ada sesuatu yang turun dari langit dan di situ terdapat binatang-binatang yang tidak halal. Suruh dia makan, dia mau, enggak aku enggak mau. Tapi Tuhan ngomong, apa yang aku halalkan menjadi halal. Gak lama ada orang jemput dia, bahwa dia bertemu dengan Cornelius. Sementara Petrus menyampaikan firman saudara, mendadak mereka berbahasa roh. Tidak ada yang tumpang tangan. Petrus langsung kaget. Loh, kok bisa? Padahal dia bukan orang Kristen. Kok bisa? Dia belum dibaptis dengan air. Waktu mereka berbahasa roh, di situ mengatakan, mereka memuliakan Tuhan. Lihat lagi satu firman Tuhan di Kisah Rasul 9 ayat 19. Waktu sementara di Efesus, Paulus bertemu dengan 12 orang. Paulus mengatakan, sudahkah engkau menerima baptisan Roh Kudus? Langsung dijawab oleh mereka, belum. Kami baru dibaptis oleh Yohanes. Langsung Paulus mengatakan, baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Kamu harus dibaptis lagi, yaitu baptisan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Sementara Paulus tumpang tangan ke 12 orang, langsung mereka bernubuat. Maka ditulis dalam firman Tuhan di 1 Korintus 12 ayat 10, ada karunia berbahasa roh, ada karunia menaksirkan bahasa roh, ada karunia bernubuat. Kalau saudara di tempat ini berbahasa roh, terus berbahasa roh, jangan dihentikan. Nanti Tuhan bisa suruh saya turun, taksirkan bahasa rohnya. Selama saudara berbahasa roh tidak berhenti, saya terus bernubuat. Saudara berhenti, saya berhenti. Itu karunia menaksirkan bahasa roh. Tapi kalau Tuhan ngomong kamu harus bernubuat, saya yang langsung bernubuat. Arti? Karena 2 Petrus 1:21, orang bernubuat karena didorong oleh Roh Kudus, bukan kedagingan kita. Hari ini saudara, jangan takut untuk berbahasa roh. Karena bahasa roh ini mutlak, perintah dari Yesus sendiri. Dan firman Tuhan mengatakan jelas bahwa Yohanes membaptis mereka dengan air, tidak lama lagi mereka akan dibaptis oleh Tuhan Yesus sendiri. Matius 3 ayat 11. Terus saudara tanya, penting dah kita dibaptis dengan Roh Kudus?
Saudara kalau baca di Matius 1:18, Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Tahu enggak dikandung oleh Roh Kudus? Artinya dari benih pertama kali sampai Yesus bertumbuh sampai lahir, di dalam dirinya itu sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi kalau saudara baca dalam firman Tuhan di Matius pasal 3, waktu sementara Yohanes membaptis Yesus di sungai Yordan, burung merpati turun menghinggapi dia. Mungkin saudara tahu apa itu Chandra? Saudara baca di Kisah Rasul 10:38, Yesus langsung diurapi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Tujuannya apa? Dibawa di Matius 4 tadi, dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Jadi kalau saudara hari ini tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, saya percaya dalam masalah apapun saudara pasti tidak mampu. Apalagi nanti zaman-zaman antikris saudara. Saya tidak tahu gereja ini aliran apa. Tapi saya tadi ada dengar ada yang bahasa roh. Karismatik, terima bekerja roh. Karena saya barusan 2 kali khotbah di tempat ini. Kalau gereja ini Tuhan pilih karismatik atau pekerja roh, firman ini untuk saudara. Saudara di tempat ini jangan ngomong kebetulan. Saya pernah layani satu orang, waktu itu saya sedang doa dan saya punya anak ini anak angkat. Dia langsung ketok-ketok pintu, ditoli-toli. Dia mengatakan, ayo dipanggil untuk pergi ke pantai. Saya langsung puasa selesai saya buka. Baru sampai di pantai, ketemu suami istri yang punya koteks-koteks. Dia punya. Terus kita ngomong gini, boleh minta kelapanya karena saya lihat kelapa kok bagus. Oh maaf ini untuk hiasan, bukan untuk dikasih minum. Oke. Mendadak teman saya yang mobil lain datang, langsung mengatakan, loh kok bisa ketemu? Saya masih ingat namanya Bu Tuti. Bu Tuti ini Pak Chandra yang sering saya ceritakan. Dan, oh ini Pak Chandra ya. Langsung kita dibawa ke tempatnya di kantornya. Sementara Roh Kudus ngomong, aku akan urapi dia. Dia agama Protestan yang belum percaya pekerjaan roh dengan sepenuhnya. Sementara saya doakan dia, langsung dia jatuh. Langsung dia basah roh. Waktu dia basah roh, saya kaget. Roh Kudus cuma ngomong gini, malam ini siapkan kursi sebanyak-banyaknya. Ini gereja GBI saudara. Ini gereja Protestan. Saudara tahu, ternyata anak seorang pendeta yang tadi diurapi. Saya kaget, mendadak mobil masuk, tidak ada kursi, penuh sampai wah mereka susun. Di belakang itu semua jemaatnya mereka. Waktu saya sampaikan firman ini, saya katakan siapa mau diurapi dengan Roh Kudus. Yang datang percaya saudara dari belakang semua lari ke depan. Waktu saya ngomong Tuhan urapi baptis mereka. Mereka langsung terima baptis Roh Kudus. Tuhan tidak pandang bendera apa. Kalau saudara percaya firman, saya sampaikan firman. Firman adalah Allah sendiri. Kalau ini tidak penting, Yesus tidak perlu 40 hari dibangkitkan. Dia langsung bisa naik ke surga. Dia katakan kepada murid-muridnya, tunggu di Yerusalem. Kenapa saudara? Karena Petrus yang tadi mengatakan, Matius 26, kalau yang lain tinggalkan kamu, kalau yang lain sangkali kamu, Petrus tidak. Apa yang terjadi? Sementara Yesus ditangkap, dia sementara kedinginan, dia sambil cari itu tempat yang hangat. Ada seorang perempuan mengatakan, ini salah satu orangnya, ini pengikutnya. Dia mengatakan, enggak, bukan saya. Bukan, saya bukan. Iya betul. Sampai bersumpah, aku tidak kenal dia. Hati-hati saudara. Tapi ditulis di Kisah Rasul 40-47. Petrus berubah menjadi baru. Yang tadi menjadi penakut, yang tadi menyangkal Yesus,
Petrus itu dirubah menjadi manusia baru, saudara. Sampai dia mengatakan, aku tidak layak untuk disalibkan seperti Yesus. Balik salib saya. Kenapa itu bisalah dilakukan? Karena ada Roh Kudus yang perkasa dalam dirinya. Merubah dia. Bahkan dengan pelayanan Petrus cuma dalam bulan bisa mengumpulkan berapa banyak? 3.000 sampai 5.000 orang. Sampai firman Tuhan mengatakan mereka ketakutan dengan Petrus dan saudara-saudaranya. Yang tadinya Petrus adalah penakut, sekarang mereka melihat Petrus, mereka ketakutan. Ada wibawanya Tuhan. Ada otoritasnya Tuhan di dalam Petrus setelah dia diurapi oleh Roh Kudus, saudara. Kita lihat lagi yang lain. Hebatnya apa sih Roh Kudus itu? Hebat apa sih pengurapan itu? Saudara tahu siapa Elisa? 2 Raja-Raja 13:20-21 mengatakan, sementara mereka ingin menguburkan orang lain, mereka melihat ada bangsa Moab yang datang. Mereka ketakutan, akhirnya mayatnya mereka buang. Ketemu dengan tulang Elisa yang sudah kering, bangkitlah orang itu. Urapan Elia bisa membangkitkan orang mati, saudara. Urapan Elia yang sudah kering itu, saudara, bisa hidup. Kalau saudara percaya kalau urapan itu ada. Ditulis lagi Kisah Rasul pasal 5. Ayat 15 dan 16. Sementara dikatakan bayangan Petrus menjalani, dia jalan di mana ada bayangan saya itu. Siapapun yang sakit, siapapun yang terikat roh jahat, siapapun yang punya masalah, langsung dilepaskan dan disembuhkan, saudara. Ditulis Kisah Rasul 19 ayat 11-12. Sementara Paulus, ada yang sakit, Paulus cuma mengambil sapu tangannya, ditaruh kepada orang yang sakit, langsung sembuh, saudara. Hebatnya urapan itu, saudara. Bahkan kalau saudara baca di Lukas 1:17, Maliaki pasal 4, 5 dan 6. Urapan Elia itu apa? Urapan Elia adalah urapan pemulihan bapa dengan anak dan anak dengan bapa. Sudah saatnya ini pemulihan keluarga. Kalau saudara ingin melihat anak saudara bertobat, saudara ingin melihat orang tua saudara bertobat, saudara pertama kali yang harus dapat urapan. Karena dengan urapan itu, saudara secara langsung akan memenangkan orang di sekitar saudara. Urapan itulah yang Tuhan akan berikan kepada kita di akhir zaman ini. Urapan apa? Urapan double bersih. Kalau dulu Elia bisa langsung memecahkan yang namanya laut. Elia cuma pukul gini bisa membuat sesuatu yang dahsyat. Saudara dikasih 2 kali lipat. Masalahnya gimana cara terimanya? Galatia pasal ketiga ayat 14. Dengan iman saudara bisa menerima. Bagaimana caranya? Tulis di Lukas 11, 9-13. Kalau orang tua di dunia ini, saudara, saudara minta ikan, tidak mungkin dikasih apa? Dikasih ular. Kalau saudara minta telur, tidak mungkin dikasih kalajengking. Tuhan akan memberikan saudara Roh Kudus kalau saudara rindu menerimanya pada pagi hari ini. Saya percaya saudara, Tuhan mengasihi saudara. Saya datang ke tempat ini, tadi saya berdoa, Tuhan, saya secara kemampuan saya tidak mampu karena suara saya sudah habis. Tapi saya ngomong, Tuhan, tidak ada mustahil. Saya percaya saudara pasti bisa terima dengan suara saya. Jelas? Si Tuhan. Kalau saudara jelas, pagi hari ini saya ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk saudara. Janji Tuhan, Roh Kudus sebagai jaminan dalam hidup saudara. Karena itu di 1 Tesalonika 5:19, jangan engkau padamkan dia. Efesus 4 ayat 30, akar pahit kejahatan dapat mendukakan Roh Kudus. Hari ini banyak orang sulit menerima baptisan Roh Kudus. Kenapa? Karena di sini yang masih pahit. Mereka sulit menerima karena mereka tidak percaya. Mereka menolak.
Tapi berbahagialah saudara, kalau saudara mendengarkan firman dan saudara percaya, itu akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara percaya? Kalau saudara percaya, angkat tangan ke Tuhan. Hari ini bukan saya membaptis saudara. Saya tidak akan mendoakan saudara secara pribadi. Tapi saya percaya kalau saudara pagi hari ini menerima baptisan Roh Kudus, berarti saudara memang sudah waktunya Tuhan kasihkan. Gimana caranya saudara bisa menerima baptisan Roh Kudus? Pertama, saudara harus ada kehausan. Saudara, bedanya air di padang gurun dengan air di tempat ini. Bedanya apa saudara? Coba saudara kalau olahraga, sudah keluar keringat banyak, yang saudara cari makanan atau air? Pasti cari air. Saya ingat saudara ya, waktu SMP, kita waktu 17 Agustus disuruh baris, jalan. Jadi setiap sekolah harus jalan baris gini. Kan ada nomor kan, 1, 2, 3, 4 semua harus berurut. Ini barisan yang 1, di belakang barisan kedua. Kita waktu itu mungkin barisan sekitar 10 lebih. Akhirnya karena kita jalan di siang hari, kehausan saudara. Akhirnya teman-teman saya ngomong, sudah, tidak usah peduli, kita lewati, contohnya gini, saya barisan ke-15, saya lewati barisan 14, kita lewati barisan ke-13, akhirnya nomor kita 15 jadi nomor 1 saudara. Ini panitia marah, ini kenapa kok bisa jadi gini? Tujuannya apa? Kita lari, kita langsung ambil, kita minum air, tidak ada yang taruh, padahal roti banyak, tidak ada yang makan. Saudara seperti itu saudara, ya. Kita lari untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, kita harus lari. Raih dia, ambil dia. Katakan Tuhan, aku membutuhkannya. Saudara, ada kejadian tahun 98. Mungkin saudara sekarang sedang terjadi. Saudara tahu penyataan Tuhan? Di Desember tahun 2024, kita selalu doa malam. Roh Kudus sudah katakan akan terjadi peristiwa ini. Kalau tidak percaya saya kirim ke saudara. Saudara dengar pernyataan Tuhan itu. Betul-betul terjadi. Dan waktu tahun 98 saudara ada kesaksian. Ada sekelompok perempuan waktu sementara doa di dalam gereja. Mendadak mereka mendengar, katanya suaranya seperti tawon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka teriak-teriak, mereka mau lari tidak bisa saudara. Karena suara itu semakin kencang semakin dekat. Bayangkan tujuan mereka bakar gereja. Apa yang mereka katakan? Gandeng tangan, cewek semua saudara. Berapa banyak mereka diperkosa. Mereka pegang tangan, kita berbahasa roh. Apa yang terjadi saudara? Tuhan tutup itu. Gereja dari mata mereka. Mereka teriak, Allahu Akbar, teriak. Cuma lewat. Akhirnya suara itu pelan-pelan hilang. Saudara, apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan bungkus dengan darah Yesus. Bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 2. Bahasa roh adalah bahasa langsung kita dengan dia. Iblis bisa dengar tapi dia tidak mengerti saudara. Bahasa roh itu apa? 1 Korintus 14 ayat 4. Dia membangun iman kita. Bahasa roh itu apa? Roma 8, 26, 27. Dia akan berdoa kepada Bapa dengan keluhan-keluhan. Bapa tahu yang berdoa bukan kita, tapi Roh Kudus. Rohnya Bapa sendiri. Ditulis di firman Tuhan. Di Yohanes 15:26. Rohnya Allah diberikan kepada kita. Roh itu berdoa untuk kita. Dan pasti dijawab oleh Tuhan. Karena dia berdoa, Roh Kudus berdoa sesuai dengan kehendak dia. Dia menyempurnakan doa kita.
dia menjadikan doa kita selalu berkenan kepada Bapa. Hari ini penting tidak kita berbahasa roh? Penting tidak kita dapat karunia bahasa roh? Penting tidak kita dibaptis dengan Roh Kudus? Kalau saudara mengatakan, ya Tuhan aku perlu. Tuhan yang tahu saudara. Bukan saya yang membaptis saudara, tapi Roh Kudus langsung. Karena firman Tuhan ngomong, yang membaptis saudara Roh Kudus, yang membaptis saudara Tuhan Yesus sendiri. Percaya? Firman Tuhan 18, Matius 18, ayat 18 sampai 20. 2 orang bersehati memanggil namanya, dia ada di tengah-tengah kita. Saudara percaya? Saya minta 1 orang bisa bantu saya, leader tadi, tolong. Karena suara saya habis, saya tidak bisa nyanyi. Tapi saya perlu leader, membantu saya menyanyikan 1 lagu. Apa yang bisa? Yang bisa? Bisa tadi bagus. Yang tadi lagu bahasa asing. Bagus. Ya, nyanyikannya. Semua berdiri. Amin. Saya minta musiknya jangan terlalu rame ya. Sekali makan musik tapi santai aja. Leader yang harus ini. Arahkan hatimu, arahkan pikiranmu tertuju juga pada dia. Kita harus jadi satu tim. Amin. Nyanyikan lagu itu. Semua tutup mata. Jangan malu saudara. Hari ini saudara berhadapan dengan Yesus sendiri. Dia akan mengambil alih hidup saudara. Apapun masalah, apapun pergumulan saudara, pagi hari ini bagian daripada dia. Dia akan berjalan di depan saudara. Dia akan memegang tangan kanan saudara seperti Kores. Tidak ada yang bisa menghalangi saudara. Karena semua yang ada di depan saudara, Tuhan akan menyelesaikannya. Tolong nyanyikan lagu. Haleluya, Yesus. Semua nyanyikan lagu ini. Lebih sungguh-sungguh lagi saudara. All of my days Kalau saudara are rasakan held lidah in saudara your mulai bergetar, hand, jangan crafted dibatasi. into your Kalau saudara merasakan ada sesuatu yang terjadi dalam perfect diri saudara, jangan plan. membatasi dia. You gently Terus call saudara nyanyikan lebih me sungguh-sungguh lagi. into your Karena saya rasakan urapan presence, Tuhan ada di tempat guiding ini. me by Hadirat Tuhan ada di your tempat ini. Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Yesus sedang berjalan di depan saudara. Take me, mold Katakan me, kepada dia, aku membutuhkan. use me, Tuhan Yesus, engkau melihat fill me. mereka yang ingin dan mereka yang I sungguh-sungguh give my Pengurapanmu mulai life turun, to Tuhan. the potter's akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Engkau akan meneguhkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya, Tuhan, Engkau akan membaptis mereka. Bebaskan lidah mereka, Tuhan. Bebaskan lidah mereka. Urapi mereka
dalam nama I Yesus. give my life to the potter's hand. Wow, benar Bapak. Wow, terus Tuhan dalam nama Yesus. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. Jesus, hai Jesus, hai tu hai na ye Jesus ya. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Yesus, ku penuhi kami dengan rohmu, penuhi kami. Penuhi kami di dalam nama Yesus. Ku hoti hai Jesus ya. Nah, wong sumpah cuci kaci kasih ke. Wong simpan cita si ciri ya. Setiap kita datang pada Tuhan isi hai Jesus. Jesus, 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 Jesus. I'm Jesus. captured Secara pribadi kita datang by Jesus. your holy calling. Set me Yesus, apart. Jesus. I know you're drawing me Jesus, to Jesus. yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, you guide me. Dalam nama Yesus. Lead Dalam nama Yesus. Iya. Wah, tupat, kaiji, hei, no. Wah, subuh. Wah, hai Jesus, sige. Wah, tupat, tajik, sika. Hai, si ho, dalam nama Yesus. Roh Kudus berkaryalah. Roh Kudus berkaryalah. Penuh, hai, si hai Jesus. Dalam nama Yesus, sikere, sikai, cipo, tuto. Wong sumpah, sike, lebih lagi. Baptisko, yes, sikeng, sikai, Jesus. Wong sumpah, tuto. Oh, sikeng, I know you're drawing me to Dalam nama Yesus. yourself. Dalam nama Yesus. Lead me, Amen. Lord, Sikai, Jesus, sikai, Lord. I pray. Take me, mold me,
kita bagi Allah. Urapiku, urapiku dengan minyakku, dusmu seperti rusa, seperti rusari, dus sungaimu. Begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi kami dengan minyakku, dusmu penuhiku, penuhiku Bapa. Ora basikai Jesus. Ai Jesus, sikai Jesus, oh, nai Jesus, sikai oh. Wow, wow, sikai Jesus, sikai Jesus, sikai Jesus. Wong sung po chu tai hai na ye. Wong sung po chu tai chi Jesus. Wong sung pai sikai Jesus, sikai Jesus, sikai oh. Wo tung po chi hai chi kai Jesus ye na. Wo tung po Jesus. Seperti rusari, dus sungaimu. Begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan minyakku, dusmu. Yes God, yang singai Jesus oh. 我想幫主是實性係主實些，我想幫助幫都係真性係主實是，我想係yang sing jatuh bodoh di sesengga. Mari setiap kita berbicara pada Allah kita. Sesuatu yang berbaru sedang terjadi di tengah-tengah kita. Sesuatu yang baru sedang Allah kerjakan dalam hidup kita. Sesuatu yang luar biasa sedang Allah mau kerjakan dalam hidup kita. Sesuatu terobosan sedang Allah mau kerjakan dalam kehidupan kita. Mari setiap kita berkomunikasi si Haji Yesus. Oh sungguh Haji Yesus si Haji Yesus. Mari setiap kita berbicara. Mari setiap kita sampaikan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Kudus berkarya setiap hidup kami. Mari kau usah menahan-nahan isi hatimu. Jangan menahan, kau bebas. Engkau bebas berbicara. Engkau bebas menyampaikan isi hatimu kepada Allah. Engkau bebas suruh bersiki yang si Haji Sikeye.
Biarlah terus kami ada persekutuan yang intim, yang dekat dengan Engkau. Sehingga setiap kami terus mengalami kehidupan berjalan bersamamu. Kami terus dipenuhi Roh-Mu. Kami mengalami Engkau. Di dalam nama Yesusku. Ini kami gerejamu, jemaatmu, urapi kami lebih lagi. Biarlah kerinduan dan kehausan itu terus ada pada kami. Senantiasa penuh. Dan kami membangun suatu hubungan pribadi yang indah dengan Engkau. Kami membangun hubungan pribadi yang indah dengan Engkau. Bukan hanya dalam rumah, dalam perjalanan kami. Kami sedang mau pergi kerja, melakukan tugas seorang ibu rumah tangga. Kami terus membangun hubungan dengan Engkau. Berbicara kepada Engkau. Engkau sudah mengurapi kami. Berkati setiap kami, Pak. Pengurapan-Mu terus ada pada kami. Terima kasih. Karena pengurapan-Mu itu tetap dalam kami. Kasih-Mu luar biasa dalam kami. Makasih untuk kebenaran yang sudah disampaikan. Membawa kami lebih lagi untuk berkobar dan menyala di hari-hari ini. Tidak cukup seperti tahun-tahun lalu. Tetapi kami mau menjadi gereja-Mu yang berdiri. Mewujudkan mimpi-Mu di masa-masa ini. Mewujudkan Tuhanku. Menghadirkan kerajaan-Mu Allahku. Hadir di masa-masa ini. Makasih Allahku. Makasih untuk hamba-Mu. Yang sudah Kau utus. Tengah-tengah kami. Karena ada maksud-Mu Bapakku. Engkau membawa hamba-Mu ke tempat ini. Untuk kami lebih lagi menyala di dalam Engkau. Lebih kuat lagi di dalam Engkau. Lebih lagi untuk menangkap isi hati-Mu di hari-hari ini. Bukan menurut kami, tapi kehendak-Mu kami semakin tangkap di hari-hari ini. Kami berjalan menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu di hari-hari ini. Bukan mau kami, tapi menangkap suara-Mu, isi hati-Mu. Untuk kita semua, jemaat, juga pelayan-pelayan. Mari di hari-hari ini ada maksud Tuhan bagi kita semua. Untuk kita menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan di hari-hari ini. Kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bersyukur sekali untuk hari ini. Kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Makasih Allahku. Makasih Tuhan. Mewujudkan mimpi-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu, menghadirkan kerajaan-Mu. Ini kami Tuhan, mewujudkan mimpi-Mu. Ini kami jemaat gereja-Mu. Yang keluarga-keluarga juga mengalami pemulihan lebih lagi. Menyatakan kemuliaan-Mu bagi banyak orang. Mahasiswa yang karyawan-karyawan, pelajar-pelajar. Ini kami Allahku. Ini kami. Sekali lagi kita katakan. Mewujudkan mimpi-Mu. Ini kami gereja-Mu. Ini kami Allahku. Ini kami Tuhan. Menghadirkan kerajaan-Mu. Amin. Ini kami. Ini saya Tuhan. Ini aku Tuhan, ini aku. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini
perkataan-Mu. Ayo bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Amin. Kau hari ini memperlengkapi kami dengan kebenaran. Terima kasih. Kau berkati hamba-Mu Allahku. Kau memakai lebih lagi untuk bangsa-bangsa datang kepadamu. Makasih Tuhan, kami bersyukur. Kami sudah terima perkataan-Mu. Biarlah itu hidup dalam kami. Makasih. Kami bersyukur di dalam nama Yesusku. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ayo silakan duduk. Puji Tuhan. Terima Tuhan yang bersyukur untuk pekerjaan Tuhan. Buat pribadinya boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Biar terus kita menyala-nyala di manapun kita berada. Roh kita terus menyala-nyala. Amin. Di komsel-komsel kita, di pemuridan, di secara pribadi hari-hari kita. Oke baik, selama 5-10 menit ke depan, Bapak Ibu kita akan sama-sama berdoa buat bangsa kita tempat ini dan mohon kesediaan dari Kak Cincia untuk memimpin kita untuk berdoa. Shalom Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini seperti himbauan dari Bapak Ketua Sinode untuk kita jemaat Tuhan mengambil waktu berdoa di ibadah raya untuk kita bersama berdoa bagi bangsa dan negara kita. Saat ini saya percaya bahwa tidak perlu saya jelaskan apa yang terjadi saat ini, tapi saya tahu kita semua mengetahuinya gitu. Kita memang harus jujur bahwa bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Bangsa kita sedang sakit dan perlu pemulihan. Beberapa waktu sebelum Ketua Sinode mengajak kita berdoa secara Zoom seluruh Indonesia, kami dari tim pendoa juga mendapatkan hal yang sama sebelum itu diumumkan gitu. Kami berdoa bagaimana Tuhan meminta untuk kita kembali kepada mezbah doa kita. Dan ini sudah saya sampaikan di doa pelayan, tapi izinkan saya pada pagi hari ini juga menyampaikan kepada jemaat Tuhan. Karena saya tahu banyak jemaat Tuhan yang tidak hadir di doa pelayan. Saya mau tidak hanya pelayan-pelayan saja, kita rindu bahwa seluruh kita menjadi mezbah doa, amin ya. Firman Tuhan berkata bahwa rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Rumahku disebut rumah doa. Jika rumah Tuhan, yaitu baik secara denominasi dan secara pribadi kita sebagai gerejanya tidak lagi berdoa, opsi yang kedua yaitu jadi sarang penyamun, yaitu di mana di sini ada kepentingan pribadi, kepentingan kelompok gitu. Jadi mari kita kembali bahwa Tuhan bilang rumahku adalah rumah doa. Kita bangun mezbah. Saya juga mengajak kita untuk mengerti bahwa mezbah doa bukan bicara tentang hanya permohonan, tapi mezbah doa bicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Di mezbah doa itu ada pertobatan. Di mezbah doa itu ada kita mendengar arahan Tuhan. Di mezbah doa itu disitulah diaktifkan kuasa tadi. Kita mengaktifkan roh kita. Saya percaya semua kita sudah menerima Tuhan di dalam hati kita, tapi kita harus mengaktifkan roh itu. Kadang-kadang kita juga jemaat Tuhan juga harus bertobat. Bukan hanya bangsa ini, kita juga harus bertobat. Karena sesungguhnya gereja lah yang menjadi harapan bangsa ini gitu. Kita nggak tahu apa yang harus kita perbuat karena kita tidak mencari wajah Tuhan gitu. Kalaupun kita berdoa untuk bangsa ini hanya secara korporat, mari kita bangkitkan kembali di rumah-rumah kita, di doa-doa kita secara pribadi, berdoa buat bangsa ini, berdoa buat kota ini. Kita tahu tanggal 1 nanti akan ada demo di Samarinda ya. Kita berdoa supaya walaupun ada demo kondusif, tidak ada korban jiwa, tidak ada penjarahan, amin ya. Mari kita berdoa. Kami beberapa rekan saya gitu ya, kami mulai mempraktekkan, bangkitkan lagi doa rekan sepakat
Kita dulu punya rekan-rekan sepakat, ayo kita bangkitkan lagi. Kalau kita kumpul-kumpul, biarlah kita kumpul-kumpul untuk berdoa. Rekan-rekan saya ketika ada rekan pelayanan yang lewat, sini-sini dulu. Kenapa Kak? Ayo kita berdoa dulu. Dia bingung, berdoa apa ini gitu ya. 5 menit kita berdua berdoa. Kita mulai lagi mesbah doa ini. Tuhan menjelajah bumi ini, mencari orang yang bersungguh hati kepadanya. Amin. Mari kita, pasti ada bedanya berdoa dan tidak berdoa, kata Pak Budi. Pasti ada bedanya. Kalau kita berdoa, ada intervensi Tuhan. Amin. Kita berdoa, nanti kita berdoa secara korporat. Silakan Bapak Ibu berdoa, menyerukan membawa bangsa ini. Sebelumnya kita nyanyikan pujian curahkan Tuhan, hujan pertobatan. Izin kalau boleh saya ajak kita berdiri, kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita berseru, kita minta pengampunan juga kepada Tuhan jika gereja Tuhan tidak memahami apa yang Tuhan mau. Gereja Tuhan tidak tahu apa yang menjadi bagiannya, kita minta ampun kepada Tuhan. Kita belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Kalau Tuhan cinta bangsa ini, kita mencintai juga bangsa ini. Tuhan, yes Tuhan. Sekaranglah waktunya, Kau lawat Indonesia, curahkan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsa. Katakan, sekaranglah waktunya Tuhan, sekaranglah waktunya. Lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Amin Tuhan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsa. Sekali lagi kita ingatkan Tuhan, Tuhan sekaranglah waktunya Kau pulihkan kami. Sekaranglah waktunya, Kaulah. Kita ingat Jakarta, kita ingat Makassar, kita ingat Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, semua mengalami Tuhan. Selamatkan bangsa. Oh, curahkan Tuhan, curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan
selamatkan Indonesia, selamatkan Indo, selamatkan kotaku, selamatkanku, oh selamatkan bangsaku Tuhan, selamatkan bangsaku. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Silakan jemaat Tuhan kita berdoa berseru di hadapan Tuhan. Oh Indonesia, Indonesia perlu Engkau Tuhan. Indonesia perlu Engkau Tuhan. Oh ampuni kami, Indonesia perlu Engkau Tuhan. Kami minta anugerah-Mu bagi bangsa kami. Kami minta anugerah-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Kami minta anugerah-Mu tercurah bagi bangsa kami. Daripada mula pertolongan kami Tuhan. Daripada mula pertolongan kami. Engkau yang berkuasa, Engkau yang memerintah atas bangsa ini Bapa. Kami mohon perlindungan-Mu. Kami mohon kasih karunia-Mu. Kami minta perkenanan-Mu Tuhan. Pengampunan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Pengampunan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, beri nyatakan Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Kasih-Mu mengalir bagi bangsa ini Tuhan. Kasih-Mu mengalir bagi bangsa ini. Kasihan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu Bapa, belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, belas kasihan-Mu. Bersalah di hadapan-Mu Tuhan. Kami gereja-Mu pun salah Tuhan. Kami minta pengampunan daripada-Mu Tuhan. Kami mengaku kami berdosa dan telah bersalah di hadapan-Mu. Kami telah menyeleweng Tuhan. Kami telah melakukan banyak kejahatan. Kami berdiri mewakili bangsa ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta pengampunan-Mu Allah kami. Kami minta pengampunan-Mu bagi bangsa ini. Kami gereja-Mu minta pengampunan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami tahu Tuhan, saat ini banyak kemarahan, kebencian Tuhan. Kepahitan terhadap pemerintahan DPR Tuhan. Tapi kami minta Tuhan, kami minta Tuhan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan melingkupi Indonesia.
Damai sejahtera daripadamu melingkupi kota kami. Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan. Keselamatan itu berasal dari Sion. Kami berdoa Bapa. Kami berdoa buat demo-demo yang masih berlangsung di beberapa kota saat ini Tuhan. Engkau Allah ada di sana Tuhan, jamah mereka Tuhan. Supaya demo-demo ini berlangsung damai Tuhan. Tidak ada lagi korban jiwa Tuhan. Tidak ada penjarahan Tuhan. Tidak ada berjatuhan orang-orang yang tidak berdosa dan tidak tahu apa-apa Tuhan. Tidak ada kepentingan-kepentingan lain Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kedamaian Tuhan dalam demo ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, siapapun pemimpin-pemimpin dari demo ini Tuhan. Kami berdoa Engkau menjamah mereka Tuhan. Supaya mereka menuntun pendemo ini untuk tujuan yang jelas dan maksud yang awal Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anggota DPR Tuhan. Oh Tuhan, kami mau mengampuni mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya hati nurani mereka dicelikkan dalam nama Tuhan Yesus. Hati nurani pemerintah kami dicelikkan dalam nama Tuhan. Kami percaya ada orang-orang yang juga saat ini berdiri, berada di DPR dan pemerintahan ini yang benar Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka Tuhan Engkau bangkitkan di tengah-tengah orang yang tidak takut akan Tuhan. Beri roh keberanian kepada mereka Tuhan. Mereka Tuhan bertindak dengan roh-Mu yang ada di dalam mereka. Bertindak dengan penuh keberanian oleh kuasa-Mu yang bekerja dalam mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesia kami. Kami katakan bahwa Indonesia dikasihi oleh Engkau Tuhan. Terjadi pemulihan di Indonesia. Kalau besok Tuhan akan ada demo di Samarinda, Tuhan kami minta Tuhan. Perlindungan-Mu atas kota kami Samarinda Tuhan. Perlindungan-Mu atas kota ini Tuhan. Tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Banyak hal Tuhan yang kami hendak sampaikan kepada Engkau tentang bangsa ini Tuhan. Tapi kami percaya Kau tahu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau mencelikkan mata kami gereja-Mu Tuhan. Untuk mencari wajah-Mu. Menemukan Tuhan arahan-arahan daripada-Mu. Untuk apa yang harus kami lakukan Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi gereja yang berpangku tangan di gedung gereja ini Tuhan. Tuhan bangkitkan kami, tidak hanya pelayan. Tapi semua jemaat Tuhan. Semua jemaat, semua orang percaya, gereja-gereja lain, denominasi lain, bangkitkan kami semua Tuhan. Bangkitkan kami menjadi mesbah doa. Bangkitkan kami menjadi rekan sekerja-Mu untuk tujuan-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama kan kita percaya, kita katakan amin. Silakan duduk kembali, jemaat Tuhan. Terima kasih, biarlah terus bergairah kita di dalam doa-doa kita. Amin ya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Bukan hanya di tempat ini, tapi pulang dari sini kita rindu melakukan segala sesuatu dengan hati yang melayani Tuhan. Amin. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi
Katakan kiri kanannya, telah lama ku cari-cari. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang bekerja, ya Yesus luar biasa. Ya dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi mulia. Ya Yesusku luar biasa. Ya dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja. Amin. Sungguh amat istimewa, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Amin. Amin. Terus menyembah Tuhan. Engkau kebenaran Tuhan. Kau satu-satunya jalan kebenaran dan hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami terus menyembah-Mu, terhubung dengan-Mu Tuhan. Kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama katakan Yesus, Engkau kebenaran yang berikan kami hidup. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku Tuhan, janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih kalau Engkau yang sudah menuntun kami Tuhan ke tempat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, Roh-Mu yang sudah bekerja atas kami dan bergerak atas kami, dan Engkau yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dan Engkau yang sudah mengurapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Roh-Mu yang terus Tuhan bekerja bagi dia Tuhan, mengurapi dia, memakai dia bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu dan kami serahkan diri kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyerahkan persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Engkau memberkati apa yang kami persembahkan Tuhan. Pakailah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Roh-Mu yang bekerja dan mengurapi hamba-Mu untuk menyebarkannya Tuhan, membagikannya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kau yang sudah memberkati kami, mengurapi kami. Biarlah kami pulang dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Roh-Mu yang bekerja atas kami, memakai kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Kau yang bekerja bagi kami untuk mengurapi kami, memakai kami bagi pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami sudah serahkan diri kami kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami akan pulang dalam damai sejahtera-Mu ke rumah kami masing-masing dengan selamat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam dan dirinya, katakan selamat. Puji Tuhan.